Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam senior. Oke, ini kelihatannya sudah lumayan banyak ya, sudah 29 orang. Nah, ajak-ajak terus teman-teman kalian yang dari FIK khususnya, karena kan sekarang roadshow khusus untuk FIK, roadshow Mawapres goes to FIK. Jadi ajakin teman-teman kalian yang ada di grup kelas, di grup angkatan, ajakin semua karena ini cuman malam ini doang. Malam ini khusus roadshow untuk FIK, besok-besok nggak akan ada lagi. Besok-besok untuk fakultas-fakultas lain. Jadi mumpung masih belum dimulai, yuk ajak-ajakin dulu teman-teman kalian. Nah, jadi hari ini pembukaan aja ya. Hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam, mulai dari Mawapres itu sendiri apa, kemudian nanti bukan roadshow ya, rangkaian Mawapres atau pemilihan Mawapres itu seperti apa pada tahun ini, kemudian nanti fokus mengenai penilaian-penilaian Mawapres dan apa saja yang dibutuhkan untuk kalian bisa menjadi Mawapres. Nanti mengenai alasan menjadi Mawapres, untuk mengenai tujuan-tujuan menjadi Mawapres, itu mungkin akan dijelaskan secara rinci oleh pembicara kita pada hari ini, yaitu Puspo Nagati dan Arif. Kebetulan Puspo ini adalah, ini kakak kalian sendiri ya, saya nggak tahu nih bilangnya apa, Empo ya? Ini Puspo Nagati Paraminta ini Mawapres terbaik 3 Sarjana UNJ tahun 2021. Jadi sangat luar biasa ya prestasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah M. Arif Faturrahman, ini Mawapres 2 FIK tahun 2021 juga. Jadi kalian nih tahun-tahun ini pasti yakin nih Empo dan abangnya nih Puspo sama Arif tuh pengen kalian bisa lebih baik lagi berprestasi daripada mereka gitu ya. Pasti nih saya yakin. Oke, mungkin kalau dilihat-lihat sepertinya sudah siap Puspo dan Arif ya. Mungkin saya buka secara formal dulu. Baik, untuk semuanya diharapkan nanti untuk menyalakan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya, kecuali nanti diizinkan untuk membuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hadi Suseno yang malam ini akan menjadi MC di Roadshow Mawapres UNJ Goes to FIK. Pada hari ini kita pertama-tama akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kita, yaitu Puspo Nagati dan M. Arif Faturrahman. Dan nanti setelah itu akan diberikan waktu kepada teman-teman semua untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo, Pak Puspo. Halo, senior Hadi, anjay. Jangan Po dong. Oh, apa nih? Senior juga nih, senior Puspo. Kajang apa-apa. Oke, ini sudah ada Puspo. Arif ada Arif? No, udah ada Arif. Ada. Oke. Halo. Jangan di pintu, Rif. Nonton jodoh. Slow. Enggak ya? Oke. Nah, kita langsung aja mungkin ya masuk ke pemaparan materi. Oh, sebelumnya saya nanya kabar dulu nih. Gimana Puspo dan juga Arif malam ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Semangat Arif terus. gimana nih, Arif? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nih kelihatannya walaupun malam ini sudah bisa memberikan waktu, tapi sebenarnya Puspo dan Arif ini sibuk banget gitu ya. Ini Puspo ini kalau nggak salah masih ngurusin untuk webnya ya, web aplikasi itu ya, Kreatif Sport ya. Juga nih, kayak Kak Hadi ya. Kak Arif Hadi juga, kan membernya. Nah, Arif juga nih sibuk banget nih, ada latihan dan kompetisi tenis ya, Arif ya. Oke, nah langsung aja mungkin tanpa berlama-lama, mungkin dari operator bisa menampilkan PPT-nya. Oke, langsung saja saya serahkan kepada senior Puspo dan senior Arif. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Hadi Suseno atas pembukaannya yang keren banget. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang kenceng nih. Kayaknya belum pada makan nih. Harus kenceng ya. Sekali lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Oke. Keren banget nih kalau semangatnya juga ada, aku, Puspo, dan Kak Arif ini bakal tetap semangat nih buat ngasih tahu dari Roadshow Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta 2021 ini di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Puspo Nagati dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Angkatan 2018, dan ada kawan saya, Kak Arif, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih Kak Puspo. Oke, mungkin sebelumnya izin buat nyapa nih adik-adik kita nih, junior-junior kita, penerus Mawapres FIK yang insya Allah lebih baik lagi dari kita. Oke, saya sapa ya semuanya. FIK, Jaya. Jaya. FIK, Jaya. NJ. Luar biasa. Luar biasa. Oke, keren banget ya Bang FIK. Semangat ya untuk hari ini ya, untuk malam ini. Oke, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatur Rahman dari Prodi Ilmu Keolahragaan Angkatan 2019. Oke, gitu Pak. Oke, mungkin untuk cabur ya, karena identik pasti setiap di kampus tuh kalau misalnya ketemu, biasanya dosen kalau ketemu mahasiswa ditanya, lu caburnya apa gitu lah, pasti nanya gitu kalau di kampus. Kalau ditanya cabur saya tenis lapangan ya, gitu. Oke, boleh dikembaliin ke Kak Puspo atau ke Kak Hadi, silakan. Oke nih Kak Arif nih dari tenis lapangan, dan kalau aku dari futsal. Mungkin yang anak-anak futsal sepak bola udah tahu juga. Oke, lanjut aja nih. Kita back to the topic mengenai Roadshow Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta. Oke, next slide boleh Kak? Izinkan saya. Nah, tentang Roadshow ini lebih tepatnya adalah memperkenalkan apa itu mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Jakarta. So, sebelum kalian tahu apa itu mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta, intinya adalah kalian harus tahu ketika kalian akan menjadi Mawapres itu sendiri. Yang terpenting, kalau misalkan kata Simon Sinek nih, yang ada di sini, di circle, yang paling pertama adalah why. Ini penting banget menurut aku, karena start with why, Simon Sinek pun juga pernah ngomong, ketika kita tahu tujuan dari yang kita inginkan, kita akan memulainya dengan lebih baik daripada teman-teman kita sekalian. So, balik lagi nih, kenapa why itu penting? Nah, saya aja ngomong kenapa dulu, bukan apa. Apa yang menjadikan why itu penting? Oke, daripada semakin bingung nih. Di bukunya Simon Sinek, Start with Why, dia mengajarkan kita untuk kita mengenal lebih dulu apa yang kita inginkan. Seperti misalkan, contoh, kamu ingin menjadi atlet sepak bola. Ketika kamu memulainya dengan kata apa, banyak sekali orang memulainya dengan kata apa, bertanya mengenai dirinya dengan kata apa. Apa kamu ingin menjadi pemain sepak bola? Jawabannya cuma satu, ya atau tidak. Itu hanyalah jawaban. Tapi itu masih belum mengetahui siapa diri kalian. Tapi coba kalau kalian tanya, kenapa kalian ingin menjadi pemain bola? Di situ kalian akan mendalami diri kalian sendiri, menjadi lebih tahu apa yang kalian inginkan. Tujuan kalian. Seperti itu. Lalu sama kayak Mawapres. Ketika kalian tahu kenapa kalian ingin menjadi Mawapres, maka kalian akan tahu tujuan dari kalian sendiri itu menjadi Mawapres. Ini hampir sama ceritanya ketika saya ingin menjadi Mawapres. It's a simple things. Alasan saya itu benar-benar simple. Ketika ditanya, kenapa kamu mau jadi Mawapres saat itu? Jawaban saya cuma satu. Saya pengen kenalin ke teman-teman saya bahwa di Universitas Negeri Jakarta ini ada loh Mawapres. Anak FIK zaman dulu belum ada yang tahu Mawapres itu apa. Sesimpel itu. Dan ketika saya tahu kenapa saya berlanjut. Bagaimana saya menjadi Mawapres? Disitulah prosesnya. Ketika Kak Arif, saya, dan teman-teman lain yang menjadi Mawapres, kita tahu
kenapa kita menjadi Mawapres dan bagaimana kita harus menjadi Mawapres itu sendiri. Disitulah proses itu terjadi. Lalu setelah itu, apa kita itu kita terlihat gitu. Ketika kamu menjadi Mawapres, apa kamu Mawapres? Iya. Apa kamu Mawapres? Tidak atau belum? Seperti itu. Jadi ketika kalian ingin menjadi Mawapres, kalian harus tanemin ke diri kalian sendiri. Kenapa kalian ingin menjadi Mawapres? Itu adalah dasar. Ketika kalian hidup pun juga sama. Kenapa kalian ingin hidup? Kenapa kalian ingin menjadi sukses? Kenapa kalian ingin masuk ke Fakultas Ilmu Keolahragaan? Kalian harus tahu itu. Ketika kalian tahu itu, kalian memiliki prinsip kehidupan. Next. Oke. Apa itu Mawapres? Mawapres itu adalah mahasiswa berprestasi. Yang mana mahasiswa ini memiliki kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Kemampuan ini dapat diperoleh mahasiswa melalui kegiatan intrakurikuler atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Oke, ini kayak kalau misalkan buat anak FIK, apa sih intrakurikuler, apa sih kokurikuler, apa sih ekstrakurikuler? Ya, intinya adalah ketika kita menjadi mahasiswa berprestasi, kita bukan cuma kalau di FIK, bukan cuma jadi atlet doang, bukan cuma menjadi atlet mahasiswa atau student atlet. Kita juga bukan cuma menjadi mahasiswa yang katanya IP-nya tinggi, yang katanya dia pinter. Enggak. Banyak di FIK ini mahasiswa-mahasiswa yang IP-nya bagus, tapi dia bukan atlet. Tapi ada juga dia yang atlet, tapi IP-nya nggak bagus. Tapi ketika kalian ingin menjadi Mawapres, kalian harus sejalan dua-duanya. IP kalian bagus, dan kalian juga punya prestasi. Sekarang kalian bisa lihat contohnya. Kayak Kak Arif, kayak saya sendiri. IP kita bagus, dan kita pun juga student atlet. Kayak dirasanya nggak mungkin, aneh memang. Tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. So, sedikit cerita ketika bahkan saya sendiri ketika masih seperti kalian. Saya menanam apa yang saya inginkan dari dulu. Saya ingin menjadi atlet. Zaman-zaman masih mahasiswa baru, saya ini kerjaannya cuma 2. Latihan dan kuliah. Ketika pertandingan, pasti kita dapat surat dispen. Nah, orang sebego mana yang ketika dapat surat dispen dia masih masuk ke perkuliahan. Itulah saya. Saya nggak mau rugi. Ketika saya selesai dispen, saya masih ada waktu buat ngejar kuliah, saya akan masuk kuliah. Itulah yang saya tanam sejak maba. Dan yang saya Oke. Seperti itu kurang lebihnya kalau misalkan kita pengen tahu apa itu Mawapres. Hard skill kita, soft skills kita. Hard skill bukan cuma tentang nilai-nilai kita doang. Bukan cuma tentang apa sih yang kita punya. Begitupun juga dengan soft skill. Soft skill kita apa? Attitude. Kenapa mahasiswa baru diminta untuk menghargai semua orang yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan maupun di UNJ? Jujur, hal ini yang membuat saya belajar ketika saya menjadi mahasiswa baru. Saya ikutin semua alurnya, saya melakukan 5S, menyapa setiap orang, dan melakukan apa itu artinya attitude. Saya mencari jati diri. Begitupun juga dengan Kak Arif. Mencari jati diri dan menimba attitude itu sendiri nggak gampang. Dan beruntungnya, kalian sudah ada di FIK. Kalian sudah ditanamkan attitude sejak dari maba. Mungkin kalian offline, mungkin kalian online. Kalian nggak akan merasakan di mana ketika kalian salah atau kalian tidak sopan, kalian akan ditegur secara psikis kalian. Tapi itu akan berdampak pada kita. Tahun pertama saya menjadi mahasiswa berprestasi, I get the achievement from the Mawapres 2020. Saya itu mendapatkan the best personality. Aneh. Iya aneh. Padahal saya nggak kalem. Tapi saya menjadi diri saya sendiri. Saya menghargai siapapun yang berbicara kepada saya. Saya menghargai teman-teman saya memiliki attitude bagaimana menghargai semua orang, bahkan tukang sapu sekalipun yang ada ketika Mawapres itu dilaksanakan, Grand Final Mawapres.
Beruntung kalian menjadi mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kalian dididik, dibina, ditempa. Hal yang mahal diberikan secara cuma-cuma ke kalian. Mungkin setiap orang nggak sama kayak kalian. Mendapatkan soft skill itu, mendapatkan sebuah attitude. Tapi berbeda. Kalian itu spesial. Jangan sia-siakan itu. Oke, lanjut. Next. So, dalam ajang mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang mengikuti akan diseleksi sesuai dengan kompetensi atau kriteria yang ditetapkan. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki prestasi yang diunggulkan dan menyeimbangkan ketiga komponen kegiatan tersebut. Nah, ini dia. Ketika kalian memiliki prestasi yang diunggulkan, saya yakin semua anak FIK punya prestasi. Kalian itu sebenarnya udah mau wapres. Kalian tuh udah mahasiswa berprestasi. Cuma apakah kalian berpikir bahwa kalian layak untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Taruhan sama saya. Siapa anak FIK yang nggak punya prestasi satupun? Nggak ada. Itulah yang kenapa saya ingin menjadi mawapres. Kenapa sih di dalam jati diri saya itu saya pengen banget jadi mawapres? Karena bukan sayanya yang pengen jadi mawapres, tapi ketika saya jadi mawapres, saya bisa ngenalin ke teman-teman saya bahwa anak-anak FIK itu sebenarnya pantas menjadi mahasiswa berprestasi. Karena mereka ketika masuk aja mereka udah punya prestasi. Kalian aja udah punya prestasi. Gimana ketika kalian kuliah nanti gitu. Oke, next. Apa tujuan dari Formapres? Formapres itu forum mahasiswa berprestasi. Adanya forum mahasiswa berprestasi ini diharapkan mahasiswa mampu menanamkan dan mendemonstrasikan penerapan nilai-nilai kreativitas dan inovasi, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah yang tepat, komunikasi aktif, dan kolaborasi sehingga mahasiswa mampu menyintas disrupsi yang tengah terjadi di berbagai bidang. That's a simple things. Ketika kalian menjadi mahasiswa, kalian bukan cuma sekedar kuliah pulang, atau kuliah latihan. Tapi coba kalian terapin esensi dari kalian menjadi mahasiswa sendiri itu. Sebenarnya ketika kalian menjadi mahasiswa berprestasi, kalian itu bukan cuma dinilai dari IP kalian, dari prestasi kalian, tapi bagaimana kalian menjadi manusia seutuhnya. Kalian bisa menerapkan nilai-nilai kreativitas dan inovasi kalian. Contoh, ketika pandemi COVID-19 seperti ini. Kita punya keresahan, kita punya masalah yang sama. Tapi sebagai mahasiswa olahraga, bagaimana kita keluar dari permasalahan itu? Pasti kita punya ide-ide banyak. Begitulah caranya kita untuk menerapkan nilai-nilai kreativitas dan inovasi. Pemikiran kritis, pemecahan masalah yang tepat, komunikasi aktif, dan kolaborasi. Kita semua harus punya seperti itu. Esensi sebagai mahasiswa. Kenapa ada Formapres? Kalian akan diwadahi. Semuanya seperti itu. Ketika kalian mampu berpikir kritis sebagai mahasiswa olahraga. Pernah kalian berpikir, kalian punya kondisi tubuh yang normal. Tapi apakah pernah kalian berpikir, bagaimana anak-anak yang tidak normal ini berolahraga di masa pandemi COVID-19? Kalau kalian memiliki pemikiran yang kritis, kalian akan tahu bagaimana cara menanggulanginya. Dan Formapres adalah wadahnya untuk kalian bereksperimen itu. Next. Persyaratan peserta seleksi Mawapres UNJ. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara saya, Kak Arif, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Puspo atas kesempatannya. Kita masuk ke persyaratan peserta seleksi Mawapres UNJ. Oke, next mungkin selanjutnya. Oke, di sini ada merupakan warga negara Indonesia. Yang tentunya yang ini ya salah satu kewajiban kita kan ya sebagai warga negara Indonesia yang emang istilahnya mempunyai KTP. Nah, itu tanda pengenal kita KTP. Istilahnya itu wajib kita punya. Itu salah satu tanda kita warga negara Indonesia yang baik. Terus kemudian berusia tidak lebih dari 22 tahun pada saat mendaftar. Nah, di sini mungkin
apa ya? Problemnya di sini umur ya 22 tahun gitu. Yang mana 22 tahun ini umur kalau misalkan kita sering dengar itu umur tuh gak jadi patokan. Tapi di sini menjadi patokan gitu kan ya di persyaratan Mawapres ini. Jadi untuk umur dibatasi sampai 22 tahun gitu. Kemudian terdaftar dalam PDDikti sebagai mahasiswa semester 4 sampai semester 6 gitu. Semester 6. Nah, di sini untuk yang terdaftar dalam PDDikti ini nanti bisa dicek di PDDikti untuk datanya nanti kalau misalkan masuk untuk persyaratannya bisa di screenshot aja dan masuk ke dalam untuk pendataan. Kemudian ada memiliki IPK rata-rata minimal 3,00. Tadi yang yang dibahas oleh Kapus Po bahwa IPK itu istilahnya tidak menentukan gitu. Tapi di sini ada minimalnya, ada rata-ratanya gitu. Untuk IPK itu sendiri yang tadi dibahas oleh Kapus Po, banyak nih mahasiswa yang emang prestasinya sampai tingkat nasional, internasional, namun IPK-nya mungkin di bawah. Mungkin itu salah satu bisa dikatakan kelebihan dan kekurangannya mahasiswa tersebut gitu. Dan itu tidak membatasi dia untuk mengikuti persyaratan atau untuk melengkapi persyaratan umum untuk masuk ke atau menjadi mahasiswa berprestasi. Kemudian ada merupakan wakil resmi dari fakultas masing-masing. Nah, ini di sini kenapa ada kata wakil resmi dari fakultas masing-masing, yang mana dalam setiap fakultas ini ada seleksi juga gitu. Jadi sekarang kita kan ini fakultas ilmu keolahragaan. Nah, di sini nanti ada seleksi juga gitu antar prodi gitu. Dan itu juga antar prodi mungkin nanti untuk rules-nya yang emang bener nanti udah diketok palunya mungkin belum ada, tapi udah ada gambaran. Kita ngambilnya dua orang dalam setiap prodi. Mungkin seperti itu, nanti bisa dijelasin lebih lanjutnya oleh Kapuspo. Oke, next. Oke, kita masuk ke berkas pendaftaran ya. Di sini ada rekapitulasi IPK dibuktikan dengan DHS. Itu juga setelah semester selesai itu kan ada DHS tuh, nanti di mungkin udah ada juga DHS-nya, nanti bisa di screenshot atau di download PDF-nya. Kemudian ada membuat KTI sesuai bahasa Indonesia yang baku atau PUEBI. Jadi KTI ini tuh istilahnya yang paling favorit lah. KTI ini yang emang bener-bener jadi gagasan kalian bakal masuk ke Mawapres ini. KTI ini yang yang menentukan, istilahnya bisa menjadi dibilang menentukan sih, menentukan kebagusan lah istilahnya, produk apa yang kalian punya gitu, produk apa yang kalian keluarkan, produk apa yang kalian jual gitu. Jadi di sini mungkin untuk kita di Fakultas Ilmu Keolahragaan karena emang semuanya itu sarjana atau S1 gitu ya kan ya. Jadi untuk KTI ini kita istilahnya hanya sebagai rancangan, bukan berbentuk produk gitu. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi untuk KTI ini bisa dipersiapkan atau mungkin kita bisa mendapatkan gagasan-gagasan yang emang sesuai dengan jurusan kita gitu, olahraga. Apa sih misalkan ya contoh kecilnya bagaimana teknik misalkan saya ini tenis lapang. Contohnya mungkin di tenis lapang apa nih kekurangannya, apa nih kekurangannya misalkan dalam servis nih. Dalam servis ini misalkan ada second serve yang emang fault gitu, yang sering fault. Nah, itu salahnya di mana tuh? Nah, salahnya misalkan di teknik nih. Nah, itu bagaimana? Berarti itu kan permasalahan. Nah, di sini berarti solusinya bagaimana cara mengembangkan teknik
servis kedua dalam tenis lapang. Itu menjadikan sebuah gagasan gitu. Itu menjadikan sebuah permasalahan. Nah, itu menjadikan sebuah penelitian gitu. Kemudian di sini lanjut ada membuat ringkasan KTI bukan abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, ini membuat ringkasan KTI. Jadi nanti KTI yang kita punya yang tadi saya bahas itu untuk apa namanya permasalahan gitunya itu diringkas dalam bahasa Inggris gitu. Tapi hanya sebagai ringkasan gitu. Kemudian ada mengumpulkan portofolio prestasi maksimal 10 dibuktikan dengan dokumen pendukung. Oke. Saya juga berani taruhan di sini siapa sih anak olahraga yang nggak punya prestasi gitu kan ya. Dan di sini untuk pendaftaran berkas pendaftaran menjadi mawapres di FIK mungkin istilahnya dapat diunggulkan. Saya notice bahwa 300 istilahnya 350 sekitar 350 prestasi yang dimiliki UNJ. UNJ memiliki 350 prestasi dan 215 sekitar 215 lah, 215 dan pokoknya segitulah ya. Itu dimiliki oleh anak FIK. Oke, kita kasih aplaus dulu. Itu sangat keren banget seriusan. Itu speechless lah pokoknya pas tahu data tersebut kan ya. Itu salah satu kebanggaan banget untuk istilahnya ini secara pribadi juga bangga banget ketika mengetahui data tersebut dan layaknya kita anak FIK harus bangga gitu dengan apa yang udah kita punya dan pasti semua juga udah punya prestasi gitu kan ya. Kemudian itu menjadikan sebuah pemicu untuk kita untuk misalkan anak yang emang udah mempunyai prestasi banyak gitu itu istilahnya untuk mencoba ini hal yang sangat layak gitu kan ya dan ini juga diperuntukkan untuk orang yang berprestasi seperti itu. Oke, mungkin next ada lagi. Oke. Kemudian ada lanjut video profil diri berdurasi 1-2 menit, deskripsi kegiatan prestasi yang diunggulkan. Oke, untuk video profil diri berdurasi 1-2 menit ini karena keterbatasan waktu, jadi deskripsi kegiatan atau prestasi yang diunggulkan ya berarti yang emang yang spesifik aja, kayak misalkan saya tenis lapang. Jadi untuk ya hanya sekilas, hanya cuplikan saja gitu. Jadi diunggulkan misalkan saya sedang saat latihan. Nah, itu cuplikan-cuplikan seperti itu yang menjadi video profil kita gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang istilahnya yang kalian unggulkan, yang kalian banggakan itu bisa masuk ke dalam video profil diri seperti itu. Kemudian ada wajib terdaftar sebagai peserta inkubator Mawapres. Nah, ini untuk untuk terdaftar sebagai peserta inkubator Mawapres ini nanti ada timeline-nya ada untuk inkubator Mawapres ini. Jadi inkubator Mawapres ini sekolah Mawapres gitu. Jadi yang ingin jadi Mawapres nih ikutan ini gitu loh. Jadi makanya kenapa mewajibkan gitu. Kalau misalkan nggak ikut berarti nggak bakal jadi Mawapres gitu intinya. Oke, kemudian mengikuti minimal 2 agenda Formapres dibuktikan dengan sertifikat. Oke, nanti mungkin agenda setelah ini nih pasti banyak nih agenda ke depan kita dari Formapres yang yang menjadi syarat kalian untuk mengikuti Mawapres gitu dan dibuktikan dengan 2 agenda Formapres dibuktikan dengan sertifikat. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada video penjelasan KTI dalam bahasa Inggris maksimal 5 menit. Nah, ini jadi ide atau gagasan kalian yang kalian buat, yang kalian ciptakan. Kalian membuat video penjelasan tentang KTI itu
dengan spesifik dan istilahnya dengan penjelasan yang emang apa namanya, yang emang jelas lah ya dalam apa namanya, dalam bahasa Inggris dan dibuat dalam bentuk video berdurasi 5 menit seperti itu. Oke, next. Oke, kemudian membuat narasi kisah inspiratif 2-3 halaman. Nah, mungkin di sini teman-teman udah mempunyai kisah-kisah tersendiri dalam hidupnya mungkin kan ya. Dan itu yang pasti ada lah yang menginspiratif atau yang menginspirasi orang-orang dan itu bisa dituangkan di situ. Itu udah ada purpose-nya yaitu 2-3 halaman. Kemudian ada mengikuti simulasi tes TOEFL, kepribadian dan wawasan kebangsaan MAPRES serta memenuhi batas minimum yang ditetapkan. Nah, nanti ada simulasi tes TOEFL juga, kemudian ada kepribadian dan wawasan kebangsaan MAPRES. Nah, biasanya ini tuh kita di apa namanya ya? Biasanya ini dikumpulin sih. Jadi nanti dari semua apa namanya? MAPRES tiap fakultas itu nanti ada TOEFL-nya, ada kepribadian dan wawasan kebangsaan. Dan itu nanti bakal istilahnya apa ya, bareng-bareng lah. Semua bareng-bareng dalam satu ruangan dan pokoknya nanti pasti bakal bareng-bareng dan pasti bakal seru tentunya. Oke, next. Oke, apa itu inkubator MAPRES? Oke, inkubator MAPRES merupakan sebuah program di bawah naungan Forum Mahasiswa Berprestasi UNJ dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan alumni, yang mana bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta untuk siap mengikuti seleksi Pilmapres. Bagi mahasiswa yang mendaftar seleksi MAPRES wajib terdaftar sebagai anggota inkubator MAPRES. Nah, di sini inkubator MAPRES yang emang dikhususin jadi untuk apa ya, benar-benar fokus disiapin untuk ajang ini gitu. Jadi makanya dinamakan inkubator MAPRES tuh, jadi dia dipersiapkan hanya betul-betul untuk MAPRES itu sendiri gitu, baik itu mempersiapkan dalam public speaking-nya, dalam presentasinya dan segala macamnya seperti itu. Oke, next. Oke, alur seleksi MAPRES. Nah, ini dia yang tadi sempat saya bahas sedikit, yaitu ada tingkat prodi, kemudian tingkat fakultas, kemudian ada tingkat universitas, kemudian ada tingkat nasional. Oke, yang mewakili di tingkat nasional hanya juara 1 tingkat S1 dan D3 gitu. Setiap tingkat seleksi terdapat 2 perwakilan terpilih untuk mewakili di tingkat selanjutnya. Dibuktikan dengan SK Korprodi, Dekan, dan Rektor. Nah, di sini yang tadi sempat saya bahas sedikit untuk alur seleksi MAPRES ini, khususnya di FIK ini kita ada gambaran untuk seleksinya itu 2 per prodi gitu. Nanti setiap prodi mengirimkan 2 perwakilannya untuk diseleksi untuk menjadi perwakilan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, setelah itu kita mengambil 2 kandidat untuk dikirimkan ke tingkat universitas. Nah, di universitas, setelah universitas kemudian mahasiswa FIK lanjut nih ke tingkat nasional. Kemudian ya gitu. Ya itu harapan besar kami sebagai mahasiswa berprestasi FIK 2021. Amin ya, semoga junior-junior kita Kapuspo mampu lolos di tingkat universitas ke tingkat nasional. Amin ya. Dengan bangga saya berbicara seperti itu dengan sangat confidence. Oke, next. Ada lagi?
Eh, Oke, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Kak Puspo. Kepada Kak Puspo dipersilahkan. Oke, makasih Kak Arif atas presentasinya dari tadi ya persyaratan Mawapres, alur menjadi mahasiswa berprestasi itu bagaimana. Nah, ini selanjutnya itu aspek yang akan dinilai. Jadi, kalau dibilang mahasiswa berprestasi itu juga merupakan sebuah kompetisi gitu. Kompetisi siapa yang akan menjadi yang terbaik. Nah, aspek apa aja sih yang dinilai dari Mawapres itu sendiri? Nah, yang pertama itu ada indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, IPK ini bisa dibilang seluruh nilai dari semester 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah rata-rata dari seluruh nilai, bukan nilai di setiap semesternya. Jadi misalkan kalian ini masih semester 1. Nah, IPK-nya itu ya baru 1 semester gitu. Kalau misalkan kalian udah semester 4, berarti IPK kalian dihitung dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 kayak gitu. Nah, yang kedua ada karya tulis ilmiah. Tadi Kak Arif juga udah ngejelasin apa itu karya tulis ilmiah. Mungkin buat anak-anak Fakultas Ilmu Keolahragaan itu tuh kayak masih apa sih karya tulis ilmiah gitu. Sama, saya pun juga sampai sekarang pun masih belajar mengenai karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu sebenarnya banyak banget jenisnya gitu. Dari kita ngerjain makalah itu juga karya tulis, terus skripsi juga karya tulis ilmiah kayak gitu. Nah, tapi kalau di mahasiswa berprestasi nanti kalian diminta untuk membuat karya tulis ilmiah yang nggak sepanjang skripsi, tapi nggak sependek makalah. Jadi nanti ada aturan-aturannya bagaimana menulis karya tulis ilmiah, dan apa aja sih topik-topiknya. Biasanya itu kalian menulis topiknya ya seperti karya tulis ilmiah, jadi ada permasalahan dan ada problem solve-nya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu portofolio prestasi. Nah, portofolio prestasi itu adalah kalau misalkan dibilang tuh kalau kita buat CV kan pasti kita punya prestasi-prestasi. Nah, sama aja portofolio prestasi itu. Kalau misalkan kalian yang SNMPTN itu pasti ada portofolio prestasinya. Nah, portofolio prestasi ini akan dinilai. Aspek tertingginya yaitu adalah di kejuaraan internasional atau event or internasional sekalipun, kayak gitu. Lalu setelah itu habis internasional apa? Nasional. Habis nasional apa? Provinsi. Lalu habis itu apa? Antar kota atau antar kota kayak gitu. Antar universitas bisa? Bisa. Tapi antar universitas kalau udah nasional apa? Tetap nasional kayak gitu. Lalu keempat adalah kemampuan bahasa Inggris. Ini yang paling bikin insecure sih. Mungkin kalau karya tulis ilmiah mah ya bisa lah. Maksudnya masih bisa buat belajar. Tapi yang paling insecure adalah kemampuan bahasa Inggris buat anak-anak Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya yakin banget sebenarnya anak-anak FIK nih bisa dan mampu gitu untuk belajar bahasa Inggris. Karena jujur saya, Kak Arif juga dulunya pas masih jadi mahasiswa baru ataupun masih di semester 4 itu tuh gak jago gitu ngomong bahasa Inggris gitu. Bahkan sekarang pun juga nggak jago, cuma udah mulai lebih baik daripada kemarin gitu. Ketika kalian pengen belajar bahasa Inggris dengan baik, ya satu intinya, kalian harus confident. Ketika kalian punya kepercayaan diri, jujur, kalian ngomong salah aja orang percaya gitu. Kayak saya ngomong nih sekarang, dari tadi saya ngomong bahasa Inggris. Kalau dibilang salah, bisa jadi salah. Tapi karena kalian gak ngerti dan saya meyakinkan, berarti orang-orang akan percaya bahwa saya bisa ngomong bahasa Inggris. Sesimpel itu bukan? Nah, yang kelima adalah kepribadian atau sikap. Attitude naked man, kalau kata sebuah film ya. Jadi attitude itu penting banget. Attitude itu yang dinilai apa sih? Ya, yang dinilai adalah diri kalian sendiri. Ketika kalian menjadi orang yang fake di ajang mahasiswa berprestasi, kalian cari muka, itu kelihatan banget. Serius, itu kelihatan banget. Karena apa? Karena yang nilai kepribadian kalian itu bukan panitia, bukan mahasiswa, tapi ahli psikologi. Jadi kalian benar-benar diminta untuk menjadi pribadi yang baik gitu. Menjadi pribadi yang apa adanya, yang memang memiliki attitude yang baik gitu. Ketika kalian memang jati diri kalian menghargai seseorang satu sama lain, itu akan terlihat. Tapi ketika kalian melakukan kepalsuan, itu akan terlihat untuk para psikolog itu. Lalu yang keenam adalah tes wawasan kebangsaan.
Nah, sebenarnya ini tesnya juga nggak begitu susah. Cukup menjadi warga negara yang baik, kayak misalkan adalah beberapa pasal-pasal seperti itu. Tapi nggak dinilai secara banyak kayak gitu, kayak misalkan ketika kita seleksi polisi, seleksi akmil, seleksi STAN, seleksi ya kedinasan lainnya. Jadi tes wawasan kebangsaan ini adalah bagaimana kita mengetahui seberapa jauh kita mengenal diri kita lagi, mengenal Indonesia itu seperti apa sebagai warga negara yang baik. Oke, next. Oke, presentase penilaian. IPK itu 20%, portofolio prestasi 25%. Yang ketiga KTI dan presentasi 30%, dan yang keempat adalah kemampuan bahasa Inggris 25%. Ini kalau misalnya dilihat nih, prestasi dan kemampuan bahasa Inggris ini sama-sama 25%. Nah, inilah yang menjadi momok penting kalau strategi anak FIK nih, ketika saya Kak Arif kayak gitu. Strateginya itu yang pertama memang prestasi dulu yang dicondongkan, prestasi dicondongkan. Karena sesimpel gini, kita berpikir bahasa Inggris itu gampang buat diasah. Semua orang bisa belajar bahasa Inggris 1 bulan, bisa ngomong, bisa ngobrol kayak gitu. Tapi ingat, prestasi itu susah dicarinya. Jadi kalau misalkan dibilang kalian berprestasi, tapi kalian nggak bisa bahasa Inggris, jangan sampai kalian malu gitu. Jangan malu kalian untuk menjadi mawapres gitu. Lanjut aja. Karena apa? Karena menurut kita, menurut Kak Arif, menurut saya juga, bahwa sebenarnya yang paling susah digembleng itu adalah prestasi. Dalam 1 bulan, orang belum tentu memiliki 10 prestasi. Tapi dalam 1 bulan, orang sudah pasti bisa berbahasa Inggris. Kuncinya apa? Confidence. Ketika kita percaya sama diri kita sendiri, kita pede, semuanya bakal bisa terjadi gitu. Lalu ada karya tulis ilmiah dan presentasi sebesar 30%. Karya tulis ilmiah itu adalah susunan bagaimana kita menulis dari karya tulis itu sendiri. Dan ya, saya tahu bagaimana cara menulis karya tulis itu memang tidak gampang. Tapi saya percaya bahwa karya tulis itu tidak ada yang sempurna penulisannya. Tapi mana yang lebih baik dan mana yang meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, bagaimana sih mendongkrak ketika di KTI dan presentasi? Simple. Ketika kalian melakukan presentasi, mau KTI kalian jujur ketika Kak Arif, Kak Puspo, juri KTI itu, juri karya tulis ilmiah itu, nggak ada yang orang olahraga. Kalau kita ngomong, mereka nggak ngerti. Tapi satu, ketika kalian yakin untuk mempresentasikan karya tulis kalian, mereka bakal percaya dengan apa yang kalian bicarakan, dengan apa yang kalian angkat permasalahan itu. Jujur, saya KTI saya pertama di Mawapres pertama saya di tahun 2020 adalah tentang physical literasi. Nah, atau literasi fisik. Mungkin ini adalah problem buat anak pendidikan jasmani, sedangkan saya anak ilmu keolahragaan. Tapi ketika saya yakin untuk mempresentasikan permasalahan itu, juri pun juga yakin gitu. Karena yang orang-orang tahu adalah anak olahraga ya harus bisa ditanya tentang apapun, tentang pendidikan jasmani, tentang kepelatihan, tentang kesehatan, everything kayak gitu. Asal kita percaya dengan apa yang kita kembangkan di permasalahan itu dan memberikan solusi yang terbaik. Oke, next. Tuh, timeline dari program Formapres itu sendiri di September minggu kedua sampai minggu kedua Oktober itu ada roadshow Formapres UNJ di setiap fakultasnya. Lalu minggu ketiga Oktober sampai minggu keempat November itu ada inkubator Formapres UNJ. Nah, saya harap teman-teman sekalian bisa mengikuti inkubator Formapres UNJ. Karena apa? Semuanya bisa mengikuti inkubator Formapres UNJ. Intinya apa? Di situ kalian akan diajari bagaimana kalian melakukan public speaking. Bagaimana kalian mengenali personal branding kalian. Bagaimana kalian bisa ngomong bahasa Inggris secara confidence. Dan bagaimana kalian bisa menulis karya tulis ilmiah dengan baik. Pokoknya kalian ikutin aja di inkubator Formapres karena apa? Ketika kalian gak ikut, itu tuh menurut saya kalian rugi besar. Itu adalah ilmu yang mahal. Kalian mungkin tahu skill akademi yang diberikan ruang guru. Banyak orang harus mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah untuk
mengikuti public speaking, pelatihan personal branding, pelatihan ngomong bahasa Inggris secara lancar, bagaimana kuncinya, dan itu oleh ahlinya mereka harus mengeluarkan biaya sebanyak mungkin. Tapi di inkubator Formapres UNJ, kalian secara cuma-cuma, gratis, kalian bisa ikuti itu. Dan kalian juga masih banyak nih yang kalau saya lihat banyak yang botak-botak, banyak yang masih mahasiswa baru. Ini adalah ajang kalian untuk memulai pertama kalian. Bagaimana kalian bisa menggrow up diri kalian sendiri. Lalu minggu kedua Desember ada webinar dan sosialisasi seleksi Formapres. Minggu kedua dan minggu keempat Januari ada seleksi tingkat prodi dan fakultas se-UNJ. Jadi perkiraan nih di Desember minggu kedua dan Januari sampai Januari minggu keempat nanti kita akan melakukan seleksi mahasiswa berprestasi tingkat prodi dan fakultas. Jadi siap-siap setiap prodinya PKO, KKO, OREK, Penjas, IKOR akan diambil 2 mahasiswa terbaiknya, lalu akan diseleksi untuk membawa fakultas. Nah, kalau misalkan hanya 2 per prodi, berarti ada berapa? 10 orang. 10 orang akan diseleksi lagi menjadi 2 orang aja. Kayak gitu. Jadi kalian harus percaya sama diri kalian sendiri bahwa kalian bisa. Dan kalian pun juga masih banyak kesempatannya. Lalu minggu ke-1 Februari sampai minggu ke-2 Maret ada seleksi tingkat universitas. Seleksi tingkat universitas, kalian dari FIK akan bertemu dengan mawapres-mawapres di fakultas lain. Dan jujur, itu seru banget. Kalian jangan berpikir tentang kompetisinya, tapi coba kalian berpikir bagaimana kalian mendapatkan pertemanan yang baru. Kalian mengenal gitu orang-orang yang ternyata di luar dari olahraga tuh keren-keren juga ya. Kayak Kak Hadi, anak teknik. Dia keren banget gitu. Bisa apa sih namanya bisa berpikir secara luas tentang gimana ngubah jalanan jadi rel kereta api. Keren banget Kak Hadi itu. Dan Kak Hadi pun juga karena kenal sama anak-anak FIK, dia makan rajin ke kampus B loh. Kayak gitu. Jadi di situ tuh ketika kalian ada di Formapres ini kalian bukan cuma berkompetisi, tapi kalian akan menemukan seorang teman, menemukan pertemanan itu seperti apa. Karena apa? Karena di Formapres itu bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi adalah tentang siapa yang benar-benar pure mencari jati dirinya. Oke, next. Oke, why Mawapres? Comprehensive and competition. Oke, kenapa sih kalian harus jadi Mawapres? Sumpah, Mawapres itu adalah awal dari segalanya. Trust me. Dulu saya zaman masih kayak kalian, mahasiswa baru atau masih semester 2, semester 3, semester 4, saya hanya menanam. Apa yang saya tanam? Apa yang Kak Arif tanam? Ya, hanya kuliah, latihan. Tapi hasilnya adalah sekarang. Ketika kalian jadi mahasiswa berprestasi, kalian bukan cuma mendapatkan sebuah gelar, tapi kalian mendapatkan relasi yang kuat. Siapa yang nggak kenal sama Mawapres FIK? Dosen-dosen. Bahkan dekanat pun sekalipun akan mengenal kalian. Tapi ingat, terkenal itu nggak selamanya bagus. Dan kalian ingin menjadi apa ketika kalian terkenal? Apakah kalian memanfaatkannya? Ya, itu pasti. Jujur, kita akan memanfaatkan secara nggak langsung kita akan memanfaatkan situasi tersebut. Tapi apakah kita memanfaatkan dengan baik atau tidak? Itu pilihannya. Ketika kalian memanfaatkan dengan baik dan tidak berlebih-lebihan, kalian akan benar-benar akan mendapatkan sesuatu yang sebanding dengan apa yang kalian tanam. Kalian akan menuai apapun yang kalian tanam sebelumnya. So, simple aja gitu. Ketika kalian nggak perlu terkenal, begitupun dengan saya. Jujur, kalau misalkan dibilang, saya lebih baik dikenal orang daripada harus terkenal. Karena apa? Ketika orang-orang mengenal siapa saya, mereka akan tahu. Dan mereka akan memberikan segala kepercayaan kepada saya. Dan satu hal, kalian bakal nemuin seberapa cinta kalian sama FIK. Kalau dibilang, dari awal kenapa saya menjadi Mawapres, kenapa Kak Arif menjadi Mawapres, itu bukan karena diri sendiri, tapi karena FIK. Seberapa cinta saya sama FIK, mungkin aneh dibilangnya gitu. Hah? Mahasiswa? Cinta banget sama fakultasnya? Padahal ospek aja disuruh push up, ospek aja digituin. Kenapa bisa cinta banget? Serius, saya benar-benar cinta banget sama FIK karena apa? Karena saya menemukan jati diri saya sendiri. Dan jalan saya menjadi apapun
akan terasa mudah ketika saya benar-benar melakukannya dengan hati. Seperti saat ini, saya sekarang hanya mahasiswa ilmu keolahragaan, tapi kok bisa saya bisa mengembang kemana-mana ke pelatihan, mendapatkan lisensi dimanapun. Karena apa? Karena saya cinta sama FIK, sehingga FIK memberikan saya fasilitas itu. Dan itu secara cuma-cuma ketika orang lain harus membayar puluhan juta, saya secara cuma-cuma. Karena saya memberikan dan saya mengabdi kepada FIK UIN. Begitupun juga dengan Kak Arif. Oke, next. Oke, thank you. Back to ke Kak Hadi Suseno sebagai MC. Keren banget nih. Oke, thank you nih Pak Buspo menjelaskan sangat luar biasa ya. Apa namanya? Jelas, tapi juga enak didengar gitu, kayak cerita dan juga puitis gitu ya. Jadi masuk ke hati gitu, kayak ngobrol hati ke hati gitu ya. Terus Arif juga tadi menjelaskan bagus juga, menjelaskan secara jelas bagaimana nanti persyaratan untuk kalian yang nanti akan jadi daftar jadi Mawapres. Saya nggak akan bilang mau daftar jadi Mawapres ya, tapi saya bilang kalian yang akan daftar Mawapres, karena saya yakin kalian di sini nggak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, walaupun saya tahu anak FIK itu luar biasa dari masuknya. Kak Buspo bilang tadi udah banyak prestasinya, tapi kalau di kalangan FIK pasti kalian juga nggak mau jadi anak-anak biasa gitu kan, nggak mau sama kayak teman-teman FIK-nya, pasti pengen lebih baik daripada semua orang gitu ya. Tapi lebih baik juga di sini bukan menjadi sombong gitu ya, tapi lebih baik, tapi pada akhirnya berkontribusi lagi untuk sekitar kalian. Nah, lanjut aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman semua yang mau bertanya, langsung aja kita open. Kalian boleh raise hand, nanti ketika udah raise hand akan diizinkan untuk on mic. Yuk silakan, siapa yang bertanya nih? Mengenai Mawapres, mengenai apa lagi? Suka dukanya ketika seleksi Mawapres dan lain sebagainya. Dan Mawapres itu seperti yang Kak Puspo jelasin, itu sebenarnya secara ringkasnya atau kasarnya, Mawapres itu adalah mahasiswa yang komplit gitu ya. Jadi semua namanya finalis Mawapres itu semua kemampuannya komplit. Di fakultas masing-masingnya dia luar biasa, soal program studinya kan, soal olahraganya, kemudian saya di mesinnya, tapi juga kemampuan sosialnya, Puspo juga kemampuan sosialnya bagus, Arif juga kemampuan sosialnya bagus. Jadi mahasiswa-mahasiswa semua yang jadi Mawapres itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang kemampuannya memang komplit ya. Nah, tinggal kalian nih, saya yakin kalian juga banyak mahasiswa-mahasiswa di sini yang memiliki skill untuk bisa menjadi mahasiswa yang komplit gitu ya. Cuma memang hanya membutuhkan platform aja nih, membutuhkan waktu dan platform untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang mahasiswa yang komplit dan luar biasa. Yuk, masih ditunggu nih. Ayo, siapa yang mau nih? bertanya? Malu bertanya susah di jalan. Jangan menjadi mahasiswa yang cemen. Ketika kalian punya keberanian bertanya, berarti kalian punya keberanian buat melakukan aksi. Nah, yuk, ini kalian cukup angkat tangan aja, nggak perlu angkat kaki ya, susah. Cukup angkat tangan aja, gampang gitu kan, pakai fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya nih. Ayo nih, botak-botak nanya nih. Oke, Ahmad Bayu. Oh, ini ada yang raise hand nih, Ahmad Bayu Saputra. Iya, silakan Ahmad Bayu. Izin senior. Sebelumnya minta maaf soalnya boleh di on cam dulu dong biar kelihatan. Ini senior, tuh kameranya nggak bisa senior. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ahmad Bayu Saputra dari Prodi Olahraga Rekreasi angkatan 2021. Izin senior, jika kita kan habis latihan nih senior, terus kan capek tuh. Nah terus kadang males gitu senior untuk ngerjain tugas, itu motivasinya apa ya senior, kira-kira tips motivasinya gitu senior. Terima kasih senior. Iya, silakan keren dijawab. banget. Tepuk tangan dulu dong buat Ahmad Bayu. Boleh. Kasih tepuk tangan dulu buat Ahmad Bayu sudah mengeluarkan pertanyaan ya. Aku. Oke, Kak Arif dulu apa aku dulu nih? Boleh, silakan di antara. Boleh.
Oh, Puspa Oke. dulu, baik. Oke, Kak Silakan Puspa Puspa. aja boleh. Ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan untuk diri sendiri juga gitu. Ketika kalian capek latihan terus banyak tugas, tapi kalian masih belum termotivasi buat ngelakuin tugas itu, gitu. Sebenarnya jujur saya juga baru nemuin apa sih satu bacaan gitu. Itu yang menginspirasi saya bahwa sebenarnya motivasi itu memang bisa mempengaruhi kita. Tapi itu akan mempengaruhi kita nggak lama gitu. Mungkin cuma 3 hari, 4 hari kalian melakukan itu. Seperti misalkan tadi Bayu. Bayu itu habis latihan nih, terus capek banget, terus dia mau ngerjain sesuatu gitu, mau ngerjain tugas gitu atau mau belajar, besoknya ada kuliah. Nah, dia kayak nonton-nonton YouTube dulu, ngeliat motivasi-motivasi, akhirnya dia termotivasi gitu. Tapi itu akan bertahan 3 hari ketika trik itu dilakukan. Iya, sepertinya ada masalah koneksi. Mungkin Enggak. Arif, oh enggak, Puspa sudah balik lagi. Ya, silakan lanjutkan Puspa. Oh, dari tadi dari tadi ngomong Enggak, banyak enggak, unstable. Sekitar 3 detik tadi nge-freeze. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang harus kalian lakukan adalah bukan mencari motivasi, tapi mencari habit. Pertama, emang susah banget ketika kalian membangun motivasi itu. Itu yang pertama. Nggak apa-apa kalian melakukan mencari motivasi. Bagaimana kalian mau untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Dan yang kedua, kalian harus lakukan habit. Setelah pulang latihan, kalian istirahat dulu sebentar aja. Jangan terlalu banyak, cukup misalkan 30 menit atau 1 jam. Lalu kalian mulai lagi buat belajar atau ngerjain tugas. Nah, ngerjain tugas juga jangan pas deadline, jangan pas mau waktunya baru dikerjain, tapi dicicil aja. Toh kalian belajar 30 menit setiap hari itu lebih baik daripada kalian belajar 2 jam selama 1 hari dalam seminggu. Itu prinsip saya, yaitu kalian lebih baik belajar atau ngerjain tugas 30 menit selama setiap hari daripada kalian harus belajar mati-matian sampai 2 jam, 5 jam dalam 1 hari. Karena dengan cara itu kalian bisa melakukan habitnya. Sama sebenarnya habitnya tuh sama kayak misalkan ketika kamu masuk FIK gitu. Terus ada latihan pagi, kalian gak biasa latihan pagi. Nah, karena kalian melakukan itu setiap hari dan memaksakannya, itu akan menjadi habit. Sama ketika kalian memaksakan untuk belajar nih, mau nggak mau 30 menit. Pokoknya setiap hari 30 menit. Entah itu belajar apa, baca apa, bahkan baca buku doang, itu nggak apa-apa gitu. Atau ngerjain tugas, misalkan udah stuck banget, udah ngerjain 1 soal dulu, nggak apa-apa. Karena kalau nggak dipaksain, kita nggak akan mau melakukannya. Oke, gimana Kak Arif? Ada yang mau ditambahin? Kayak ngantuk banget nih Kak Arif nih. Oke, enggak juga sih. Kelihatan ya. Oke, tadi motivasi apa sih? Motivasi belajar ya? Atau tugas ya tadi ya? Setelah latihan, ini emang anak IPK kayak gitu kan jatuhnya latihan, kuliah, apalagi kan ya kalau enggak organisasi paling. Dan itu ya betul yang dikatain Kak Puspo menjadi habit kan ya. Kita membentuk habit gimana sih caranya kalau misalkan kita sehabis latihan apa ya? Mungkin bisa dibilang kita butuh apa istilahnya ya? Quality time lah ya buat istilahnya buat kita bisa merefresh dulu nih otak kita nih pikiran kita setelah mumet latihan pagi sore anak ketika pasti pagi sore nih bahkan sampai malam juga ada tuh yang latihan malam juga ada pagi siang sore itu udah kayak makan ya jam makan itu kayak udah lengkap banget kan ya. Nah itu mungkin untuk motivasi mengerjakan tugas ya tadi ya untuk atau motivasi belajar. Mungkin kalau misalkan dari saya sih kita mempunyai hubungan sama rekan kelas kita mungkin membuat grup atau mungkin apa ya namanya menjalin komunikasi yang baik dengan teman kelas kita bagaimana dia bisa apa ya mengerjakan atau bisa bekerja sama dengan kita itu menjadikan sebuah apa ya sebuah motivasi juga buat kita bisa
mengerjakan tugas itu gitu, atau bisa belajar. Jadi dengan adanya teman kita nih yang emang betul-betul dia bisa belajar gitu, bisa belajar lebih dari kita bisa mengikuti dia gitu, bisa dengan cara belajar bareng. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin kembalikan ke Kak Hadi. Oke, semoga tadi menjawab ya. Terus kalau misalkan saya juga nih menambahkan kalau untuk meningkatkan habit gimana kita ngerjain tugas gitu ya. Kalau tugas mah ya namanya kuliah kan tugas mau nggak mau ya kerjain gitu kan, nggak kerjain ya nggak akan lulus gitu. Nah, itulah bedanya sebenarnya mindset siswa dengan mahasiswa. Jadi kalau mindset siswa itu masih ada namanya toleransi gitu kan. Kalau misalkan nggak ngerjain tugas, kita masih dikasih toleransi sama guru, misalkan toleransi waktu ngumpulinnya atau ada remedia dan lain sebagainya. Tapi kalau udah jadi mahasiswa, mindsetnya diubah, semua itu bukan jadi tugas tapi tanggung jawab. Jadi kalau misalkan memang tanggung jawabnya tidak kita kerjakan, ya ada konsekuensinya, tidak ada toleransi. Karena mau nggak mau, ya yang namanya tanggung jawab ya harus kita kerjakan. Gitu. Jadi diubah aja mindsetnya di situ. Terus kalau soal ini termasuk habit juga, habit yang bagus itu saya yakin nih anak-anak Mawapres bukan anak-anak Mawapres ya, tapi mahasiswa-mahasiswa berprestasi ini yang ada sekarang maupun sebelum-sebelumnya biasanya punya habit di mana habitnya itu relaksasinya justru malah mencari ilmu. Jadi habit-habitnya itu ada yang habitnya malah ini refreshing nih, tapi refreshingnya itu baca buku gitu ya, atau bukunya bukan buku novel, bukan buku komik, tapi bukunya buku penelitian, buku apa gitu kan. Ada yang apa namanya refreshing, Bener. Aneh kan? banget ya, Kak. Refreshingnya baca jurnal. Kayak saya suka refreshing gitu kan, suka liatin YouTube, tapi liatin YouTube bukan liatin YouTuber, tapi liatin infographic show gitu kan, liatin apa namanya teori-teori astrofisis gitu dari Neil Tyson itu yang favorit saya tuh. Jadi kadang habitnya itu mendukung kita buat mencari informasi gitu. Tapi itu memang saya juga lupa awalnya gimana kenapa bisa suka kayak gitu. Tapi memang itu pertama-tama memang coba-coba dan dibiasakan. Jadi lama-lama hal yang kita biasakan itu lama-lama kan kita sukai sendiri. Misalkan contoh kita suka dengan matematika. Orang yang suka dengan matematika itu pasti dia sebelumnya sudah tahu banyak soal matematika. Baru dia suka sama matematika. Tapi orang yang nggak suka matematika, dia biasanya nggak tahu banyak soal matematika. Jadi kalau misalkan kalian mau menyukai sesuatu, ya banyak-banyakin jam terbang di sesuatu itu. Kalian mau suka ngerjain tugas, ya itu banyak-banyakin tuh ngerjain tugas. Tapi juga lama-lama suka sendiri ngerjain tugas. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan yang ingin bertanya, boleh raise hand lagi nih. Masih ada waktu, masih pagi, jam 8:30 ya. Matahari belum terbit, santuy. Masih jam 8:30. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Oh ya nih, sambil kita nunggu yang bertanya-tanya, saya juga pengen nanya nih ke Kak Puspo dan Kak Arif. Oke, wait. Saya nanya, oh ini, pengalaman perjuangan ketika seleksi Mawapres. Yang tahun ini aja nih, kalau kamu semua kan ikut tahun lalu dan tahun ini. Perjuangannya gimana nih? Mulai dari yang Mawapres universitas aja deh, mulai dari pemberkasan sampai itu hari akhir tuh pemilihan. Terus nanti Kak Arif juga. Silakan mungkin mulai dari Kak Arif dulu. Gue enggak. Gue Kak Arif sama dulu. kayak Kak Buspo, enggak. Enggak apa Kak nih? Arif dulu. Udah. Enggak apa-apa, ceritain singkat Oke, aja. sweet. Misalkan Sweet ketemu gimana? sweet, boleh ya. Oke, batu, gunting, kertas, sweet. Sama-sama kertas. Ayo. Sweet. Menang Arif. Arif duluan, Arif, kan menang. Ya, yang kalah lah. Gimana sih? Oke dah. Senior Arif, selalu benar, Arif. Ya udah. Nyerah deh lah ya. Oke deh. Gak apa, singkat aja deh. Perjuangan ya? Pengalaman memorable. Struggle ya berarti ya, pengalaman. Untuk kemana nih arahnya? Aduh, bingung juga kan ya. Soalnya kalau misalkan Boleh pengalaman memorable atau yang paling diingat-ingat ketika daftar atau ketika sedang ikut seleksinya gitu. Memorable gitu. Experience. Oke, mungkin di sini problemnya banyaknya soal waktu sih. Soal waktu emang buat misalnya ngurus buat mengikuti seleksi Mawapres ini, karena emang waktu itu juga lagi fokus buat latihan,
lagi fokus buat ada seleksi juga, pasti gak jauh ke situ sih anak olahraga atau anak FIK. Pasti kalau misalkan nggak ada event pasti tetap latihan lanjut gitu kan ya. Pasti ke situ jatuhnya gitu. Dan waktu itu juga yang saya rasakan waktu yang emang benar-benar disibukkan dengan latihan, dengan kuliah juga, dengan tugas yang tadi ya ditanya juga kan ya. Emang tugas juga istilahnya agak berhenti-berhenti, pasti ada aja gitu tugas. Dan latihan juga pagi, sore, bahkan malam juga ada gitu kan ya. Nah itu yang menjadi problem sebenarnya untuk anak FIK gitu. Nah yang mana itu menjadi apa ya, menjadi istilahnya rintangan lah istilahnya yang harus kita perjuangkan, kita pecahkan gitu. Itu permasalahan yang emang harus kita pecahkan gitu sebagai anak FIK yang disibukkan dengan latihan, dengan pagi siang sore itu, dan itu menjadi sebuah apa ya, istilahnya memori yang bakal terus diingat gitu dengan perjuangan tersebut gitu. Oke. Tapi akhirnya bisa kan ya, tetap lancar tuh ikut Mawapres. Nah, alhamdulillahnya kayak gitu. Gak tahu Nah itu kenapa. terbukti tuh Kayaknya sesusah-susahnya anak ada Mawapres tangan. tuh pasti Iya. ada aja ya, ada usaha, ada jalan. Mantap. Mungkin itu Thanks Arif. baik. Oke. Mungkin itu baiknya kita istilahnya memanage sih. Itu bagusnya kalau kita bisa memanage waktu, bisa memanage apa istilahnya kepribadian kita lah, gimana kita bisa memanage waktu dengan baik, dengan latihan, dengan disibukkan dengan latihan, dan juga tadi juga perkuliahan. Dan jujur saya juga mahasiswa yang emang istilahnya bisa dikatakan kupu-kupu loh. Kuliah pulang enggak deng, kuliah pulang latihan, tapi kan aku pula sih ya kampus kuliah pulang latihan kayak gitu terus, asli dah itu habit saya banget. Dan setelah itu saya apa ya istilahnya beregenerasi atau apa gitu kan ya, berevolusi lah ya, nggak jadi kupula doang. Setelah saya jadi Mawapres, saya mengikuti beberapa organisasi dan juga beberapa event atau kegiatan yang ada di fakultas, dan itu menjadi sebuah batu loncatan untuk saya bisa jauh lebih aktif di fakultas. Mungkin seperti itu sih. Nanti mungkin lebih wow-nya ada di kampus sekolah ya. Oke, silakan. Mantap, luar biasa Arif. Thank you very much, luar biasa. Nah silakan mungkin Puspo nih. Oke, thank you banget ya atas pertanyaannya Kak Hadi. Sebelum saya juga kasih tahu tentang perjuangan saya boleh izin minum nggak? Aus. Boleh, silakan. Oke, izin minum ya. Buat yang lain boleh minum. Silakan, boleh minum, boleh sambil makan. Ini nggak lagi ospek, serius. Sedih banget makannya makan kerupuk, Rip. Ya, gua gak bisa makan. Nyindir butuh konsumsi ya, Rip ya. Nah, iya. Formapres siapa di sini? Lupa. Ada Sam nggak ada? Oke. Perjuangan ketika ikut Mawapres di tahun 2021. Itu jujur jadi perjuangan yang berat menurut saya ya. Karena itu kayak quarter life crisis-nya saya itu sendiri gitu. Apa sih quarter life crisis? Aduh, bahasanya susah banget ya. Intinya adalah fase paling down saya ketika saya harus maju buat FIK jadi Mawapres itu sendiri. Pertama, saya bener-bener tadinya nggak mau gitu. Ketika saya ditelepon, "Puspo, kamu maju lagi ya jadi Mawapres FIK." Itu sebenarnya saya kayak, jangan deh, jangan saya," gitu. Kan udah ada Arif nih, nggak apa-apa Arif sendiri aja gitu kan. Saat itu udah terpilih tuh Arif. Nah, ternyata saya pikir nanti ada temennya Arif gitu yang bakal ikutan juga gitu. Ternyata nggak ada. Nah, ternyata Arif itu buat, sama saya, sama-sama melaju ke grand final. Nah, di situ, itu saya sebenarnya ngilang gitu, saking ngedown-nya saat itu, saya nggak mau buat ikutan itu. Sampai persyaratan-persyaratan yang harusnya saya kumpulin, saya ngilang gitu. Saya nggak mau ketika ada inkubator kayak gitu-gitu, saya, pokoknya nggak mau ngumpulin. Karena apa? Karena pertama kali saya jadi Mawapres di tahun 2020, yang saat itu saya mendapatkan, apa sih, best personality, itu saya rasa saya belum cukup gitu, belum ngerasa, saya malah ngerasa nggak pantas gitu. Kenapa harus saya yang jadi Mawapres? Padahal banyak di FIK yang lebih berprestasi daripada saya, yang lebih pinter daripada saya,
yang lebih jago bahasa Inggrisnya daripada saya, yang lebih berprestasi di tingkat internasional daripada saya, yang lebih jago mereka. Dan kenapa harus saya? Itu. Nah, pilihan itu yang membuat saya jadi saya insecure buat naik lagi gitu ketika jadi Mawapres. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari sini. Saya belajar bahwa saat ini saya dipercaya sama FIK. Sama, saya juga pertama kali bilang, kenapa saya mau jadi Mawapres. Dan berarti kan saya mencintai FIK karena alasannya FIK. Berarti saya langsung membulatkan tekad saya buat ikut di Mawapres tahun 2021 ini. Saya benar-benar percaya sama diri saya sendiri, oke yang kemarin nggak apa-apa down, yang penting sekarang fokus aja sama diri kamu sendiri. Mungkin teman-teman bisa lihat ketika teman-teman Mawapres di tahun 2021, bisa lihat saya benar-benar nggak mikirin ini kompetisinya. Saya cuma sama mereka tuh bercanda-canda aja. Biar apa? Biar saya nggak kepikiran saya harus ngapain karena ada beban di pundak saya gitu loh. Dan saya let it flow aja gitu. Saya benar-benar berpikir, oh ya, saya nggak perlu lihat lawan, tapi saya hanya perlu melihat diri saya yang kemarin. Saya harus lebih baik dari diri saya yang kemarin. Saya kemarin ketika di panggung bahasa Inggrisnya masih banyak AE-AE-nya. Berarti tahun ini saya nggak boleh banyak AE-AE-nya. Saya harus belajar banyak dari tahun lalu. Saya harus melewati diri saya yang dulu. Saya nggak ada tuh namanya fokus sama di fakultas-fakultas bahkan sama Arif sendiri saya berpikir ya udah temenan sama Hadi, temenan yang lain. Saya nggak ada berpikir bahwa ini lagi kompetisi loh, bener-bener nggak ada berpikir ya kayak gitu. Yang penting saya let it flow, fokus sama apa yang saya tuju. Bahkan segilanya saya, se-crazy-nya saya itu nempel satu poster gede di kosan saya, di kamar kosan saya, isinya apa? Tulisannya adalah juara 1 Mawapres UNJ. It's impossible for me. Tapi menurut saya emang impossible banget gitu loh. Kayak nggak mungkin lah hal itu terjadi gitu. Bahkan orang yang bacanya mungkin juga nggak mungkin gitu. Dan ini ada satu saksinya sih yang di sini yang waktu itu nginep di kosan saya dan itu juga anak Mawapres. Nah, saya nggak perlu sebut namanya, tapi itu aneh banget bener-bener. Hah? Ini orang kok maksudnya kayak saya nih yang tadinya ngedown banget sampai persyaratan telat, sampai ya udah pasti nggak mungkin lah, nggak mungkin lolos segala macam, nggak mungkin masuk ke 3 besar Mawapres gitu. Tapi karena benar-benar saya percaya sama diri saya sendiri dan saya percaya kata Soekarno, mimpilah setinggi langit ketika kamu jatuh kamu berada di antara bintang-bintang. Saya bermimpi saya ingin menjadi juara 1 Mawapres. Dan pada akhirnya saya jatuh di antara bintang-bintang itu. Walaupun saya bukan juara 1, tapi saya juara 3 Mawapres UNJ. Aneh emang, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Bukan mimpi kamu yang terlalu besar, tapi pikiran orang-orang itu yang terlalu kecil terhadap kamu. Mungkin itu kali ya. Udah kan? Ini lagi. Thank you, mantap. Oke. Boleh. Lanjut tuh, ada Dan yang mau mimpilah raise hand tuh. setinggi mungkin, tapi jangan kelamaan tidurnya gitu ya. Bangun, kejar Betul. mimpinya. Jangan tidur mulu terus alasan yang ngejar mimpi gitu kan. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Iis Indrawati. Silakan Iis di unmute. Baik, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah diberi kesempatan untuk bertanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Iis Indrawati dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Izin bertanya, kendala apa aja sih yang kakak hadapi pas ikut Mawapres sehingga terpilih menjadi Mawapres ketiga? Dan apa sih triks dan tips kakak untuk bisa bertahan sampai tahap itu? Sedangkan kan lawannya tuh dari FMIPA, PIS, terus FIP yang keren-keren banget. Tapi kakak bisa lolos ke tahap ketiga, terpilih menjadi Mawapres 3. Gitu, Kak.
Bener-bener emang dari fakultas lain emang keren-keren banget parah. Oke. Makasih, pertanyaannya keren-keren. Oke, makasih Is pertanyaannya. Keren-keren Oke. banget ya Arif ya. Silakan dijawab. Mangga. Both Kak of Arif you. bisa jawab Kak Arif. Jauh duluan Kak Arif. Kan itu buat kapus kok gimana? Kan Kak Arif juga tuh. Oke. Ini keren banget sih pertanyaannya. Bener. Yang pertama, insecure pasti ada. Karena dari fakultas lain tuh bener-bener kerennya bukan keren doang, tapi keren banget. Serius itu bener-bener kayak insecure parah. Serius. Tapi di balik itu semua kita harus balik lagi. Kalau kita insecure terus kita mau ngapain gitu di sini? Yang ada kita udah kalah kalau kita insecure. Tapi ya itu balik lagi ketika kita fokus sama diri kita bukan lawan kita. Kita bakal kalau misalnya gini deh. Bayangin, kalian pernah pasti lihat Usain Bolt lari kan? Usain Bolt pernah nggak lari itu nengok kanan kiri? Nggak pernah. Dia selalu lari itu lurus. Nah sama kayak kita. Ketika aku, Kak Arif gitu. Kita tahu nih lawan-lawan kita nih bagus-bagus gitu. Tapi kita lari lurus aja. Kita fokus sama diri kita. Kita fokus sama diri kita dan nggak perlu fokus sama yang lain. Karena apa? Karena kan ini tentang diri kita sendiri. Ketika kita menang atau kalah, ya itu adalah diri kita sendiri. Toh saya yakin kok di sini nggak ada yang lebih baik dari yang lain gitu. Tapi adanya adalah siapa yang lebih menemukan jati diri mereka. Ketika Kak Arif emang gak dapet apa-apa di Mawapres, tapi dia menemukan jati dirinya Kak Arif sendiri. Dia sampai yang benar tadi kata Kak Arif tuh kuliah pulang latihan. Dia bahkan gak ikut BEM, gak ikut organisasi. Tapi setelah Mawapres, dia beraniin diri buat lebih explore gitu loh. Sama gitu. Dan itu pun juga terjadi sama aku gitu. Dan ketika ada problem-problemnya itu yang pertama. Mungkin kalau yang Arif itu problemnya adalah bahasa Inggris. Kalau aku problemnya itu adalah ya itu tadi insecurity aku itu. Jadi benar-benar sampai jujur tanya tuh sama Kak Arif. Harusnya kita kan ada voting-voting kayak Mawapres gitu ya, harus di-like gitu. Nah, aku sama sekali nggak mau gitu. Bahkan aku sama sekali benar-benar nggak mau orang lain tuh tahu kalau aku ikut lagi Mawapres gitu. Saking akunya punya insecurity kayak gitu. Tapi aku balik lagi gitu. Aku pengen ngebuktiin kalau misalkan yang mereka pikir aku nggak bisa atau nggak mampu, aku malah bisa ngasih tahu bahwa ke orang-orang itu bahwa aku mampu loh. Bahkan dalam jujur ini bukannya bermaksud sombong atau apa, tapi selama 5 tahun terakhir FIK sama sekali nggak masuk ke nominasi ketiga terbesar. Terbesar ketiga itu jadi kayak menurut aku kayak yang ketika aku insecure atau aku takut dengan hal yang aku takutkan, aku cuma berpikir satu, hal yang aku takutkan itu tidak akan terjadi. Andai kata saat itu aku mengiyakan insecurity aku dan aku nggak naik ke Mawapres, mungkin selempang ini nggak aku pakai. Mungkin yang terbaik ketiga bukan aku. Jadi percaya aja ketika kamu ada problem dihadapi, jangan dibiarin. Ketika kalian problemnya apa bahasa Inggris, hadapi aja. Kalian belajar bahasa Inggris. Kalian ngomong aja bahasa Inggris cus. Apa kayak ngomong mau bener mau salah nggak apa-apa. Yang penting kalian punya rasa pede ketika kalian ngomong bahasa Inggris. Mungkin kalian tahu banyak nih dosen-dosen di FIK kayak Miss Ambar, Cak Sus kayak gitu. Mereka dimulai dari kepercayaan diri mereka sendiri ketika ngomong bahasa Inggris. Mereka nggak peduli benar atau salah, tapi mereka percaya diri kalau mereka bisa ngomong bahasa Inggris. Kayak gitu. Mungkin itu sih lebih tepatnya banyak problem, tapi lebih tepatnya adalah bukan di seberapa banyak problem itu, tapi seberapa besar kita menghadapi problematika itu. Is. Oke, thank you. Mungkin Kak Arif mau nambahin? Kak Arif, tambahin dong. Nambahin apa ya? Udah dijawab semua itu udahlah udah cukup. Mungkin sedikit ya. Kalau misalnya untuk untuk apa namanya tadi? Untuk permasalahan ya yang dilihat kalau misalkan dari kerennya anak-anak fakultas lain emang benar, dan juga itu juga sama, saya juga insecure gitu sama yang lain, dan yang tadi dikatain oleh Kak Puspo itu benar, apa namanya, keterbatasan bahasa Inggris itu yang penting kita pede aja sih, anak FIK pede aja sih sebenarnya gitu loh.
Coba deh lihat di sini pasti ada yang botak nih. Itu lihat on cam loh. Berarti wah itu udah kelihatan pede banget on cam. Nah, dari situ tuh udah kelihatan gitu. Kalian botak-botak nih. Saya juga ngalamin gitu sama botak kan ya. Dan itu juga apa ya? Menjadi apa ya? Sebuah rasa percaya diri aja sih. Kalau misalkan botak harusnya pede gitu. Soalnya kapan lagi botak gitu. Kalau misalkan abis ini nih, ini kayak saya ada rambutnya kan sekarang, nanti juga kalian pasti ada gitu rambutnya. Dan itu juga harusnya kalian pede gitu, dan sebenarnya ini menjadi sebuah rasa bangga sih kalau misalkan kita botak kayak gini. Dan kalau misalkan dilihat dari karakter Evika ya, Evika tuh anak-anaknya intinya mempunyai rasa percaya diri yang kuat gitu sih sebenarnya, gitu dikit ya. Oke. Mungkin gitu aja Kak Hadi. Oke, thank you Kak Arif. Nah, ini ada last question, jawabnya singkat aja dari Andy Sapadila. Ini dari Kak Andy, ini mau press tahun lalu juga. Izin bertanya nih, saya pernah lihat posan dan caption Kapus Po from 0 to 60 million. Kalau Kak Arif bagaimana? Jadi ini pertanyaannya gimana sih senior Andy? Saya juga kurang paham nih. Mungkin Andy boleh langsung kalau mau ngobrol silakan di unmute. Ada nggak nih? Sebentar. Hai Hadi. Nah, ada nih. Silakan On cam kasih dong, Kak. pertanyaan. Bertanya untuk lebih Enggak, kepada, mikir sorry nggak bisa ya. nyalain kamera karena Ya. ya, kamera depannya rusak. Izin bertanya, jadi untuk apa ya, lebih kepada motivasi kayak Puspokan bisa mencapai from 0 to 60 million gitu. Kayak keren gitu, kayak mau tahu juga nih motivasinya Kak Arif gitu kan, si atlet tenis lapang satu ini tuh segila apa maka Puspo itu loh, maksudnya gitu motivasinya, biar yang teman-teman lain dari Evika khususnya gitu kan pasti tertarik tuh dalam dunia-dunia kayak gitu aja sih. Oke, ngerti Oke, thank you, nih. thank you. Gimana Arif? Oke, Paham kan mungkin ini? Arif bahas yang PMW kali ya, maksudnya crazy apa? Nah Arif. mantap tuh. Oke, boleh Kak Arif duluan aja. Aku mulu yang duluan. Kak Arif duluan aja nggak apa-apa. Kan emang ladies first gitu kan ya. Ini Yoi. sorry Yang lain on cam dong, biar kelihatan nih muka-mukanya. Pak, ini PMW kenapa kok PMW nih? No, maksudnya apa sih yang Kak Arif lakuin gitu loh, sampai sebenarnya tuh kegilaan-kegilaan Kak Arif, tapi itu bisa menjadi motivasi gitu. Apapun, terserah Kak Arif. Oke. Apa ya? Ini bentar ada. Oke deh. Kegilaan ya mungkin tadi kegilaan. Oke deh. Jadi Atau sebenarnya ini kegilaan Kak Arif yang pas ini ikut mau pres. Itu kan gila kan Kak Arif? gila banget sih sebenarnya. Nah, tuh Gila bisa banget. diceritain terserah Kak Arif. Pokoknya kegilaan-kegilaan apa yang bisa jadi motivasi. Lagi gak pakai baju introvert lagi nih sebenarnya. Ya udah deh, gak apa-apa nih. Sedikit ya. Sebenarnya nih sedikit ya. Kegilaan kenapa mungkin bisa masuknya konteksnya menjadi mawapres lah ya. Jadi saya ini emang orangnya bisa dibilang pendiam. Bisa pendiam, orangnya nggak terlalu banyak omong lah. Terus juga orangnya cuek. Emang dulunya emang terkenalnya cuek dan misalnya jutek, dan juga nggak suka aktif gitu kalau misalkan lagi ngobrol, lagi ketemu sama orang, lagi ada di lingkungan yang emang banyak orang gitu. Itu sedikit interaksi yang saya lakukan gitu. Dan istilahnya yang tadi saya katakan batu loncatan setelah Mawapres ini menjadi batu loncatan saya. Nah, ini merupakan sebuah kegilaan yang mana itu saya sebelumnya tidak aktif, baik itu emang di lingkungan kampus, di kelas, dan di manapun, pokoknya saya tidak aktif intinya. Saya introvert, saya termasuk orang yang introvert, yang mana tidak banyak bicara lah intinya, dan tidak banyak interaksi. Kemudian kegilaan yang saya lakukan, saya coba-coba berhadiah kali ya, tapi tidak seperti itu konsepnya. Saya coba-coba dengan apa yang saya miliki, apa yang saya penasaran, karena
Mawapres ini saya penasaran sebenarnya. Ini kalau misalkan saya jadi Mawapres gimana jadinya nih? Kalau misalkan jadi Mawapres gimana nih nanti hasil kedepannya gitu kan ya. Ternyata sebenarnya pas saya menjalani juga itu udah sedikit ke-trigger tuh, wah ini kayaknya bakal jadi sesuatu yang menjadi pembeda dalam hidup saya gitu kan ya. Ternyata betul sekali, ini menjadi batu loncatan untuk saya. Ini sangat besar banget batunya nih, kalau misalkan ada gunung nih, gunung terbesar lah pokoknya itu saya loncati itu udah pokoknya. Kayak gitulah gambarannya lah ya. Soalnya dari setelah saya menjadi Mawapres, itu saya aktif di kelas, saya aktif di organisasi, saya aktif di kegiatan event di fakultas dan di luar. Dan dengan saya menjadi Mawapres ya saya bisa bisa dikenal dan diakui keberadaannya oleh orang lain gitu. Jadi intinya dengan adanya saya menjadi Mawapres, saya bukan menjadi orang yang gak introvert lagi nih, bukan jadi ekstrovert, enggak juga sih. Jadi orang yang kayak gimana ya? Ya pokoknya jadi diri sendiri lah intinya kayak gitu. Mungkin itu sih. Nanti mungkin kegilaan lainnya ada di Kapuspo. Silakan Kapuspo. Oke, thank you. Puspa mau menambahkan? Oke. Ini sebenarnya apa ya? Kegilaan ini mungkin kalian yang dengerin tuh adalah orang-orang yang beruntung gitu. Pertama, about personal branding ya. Kalau dibilang, ya saya emang kebanyakan nih banyak botak-botak gitu. Saya emang senior kalian gitu. Tapi saya tahu personal branding saya itu sebagai apa. Ketika saya sebagai senior kalian, mungkin kalian ngelihat saya ketika lagi ospek gitu. Ya, tapi itu balik lagi gitu. Itu hanyalah tentang personal branding. Bagaimana saya menempatkan ini. Sebenarnya kalau dibilang gila ya gila gitu. Pertama, daftar Mawapres itu aneh sih, di telepon lagi Liga Mahasiswa gitu. Aneh banget gitu, karena pertama sebenarnya di IKOR gitu sendiri pun saya juga punya temen yang emang pinter-pinter gitu loh. Pun juga lebih pinter daripada saya gitu. Tapi balik lagi ini bukan cuma siapa yang paling pinter atau siapa yang paling berprestasi. Tentang prestasi saya cuma nasional. Saya belum jadi pelatnas. Dan kenapa harus saya gitu? Itu adalah banyak pertanyaan-pertanyaan yang di diri saya sendiri. Tapi menurut saya yang menjadikan saya seperti ini sekarang adalah keberanian saya. Keberanian yang orang-orang lain gak punya. Ketika kalian berani melakukan sesuatu, hal simple, bertanya, kayak tadi. Kalian yang bertanya akan menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan kalian. Yang tidak bertanya tidak akan menemukan jawaban apapun. Lalu yang kedua, keberanian itu dipupuk dari hal-hal kecil memang. Tapi itu berimpact atau ada dampaknya buat kita sendiri. Saya zaman maba, tukang nanya tiap acara. Kalau bisa dibilang tuh jadi miss tanya kali, jadi tukang tanya. Karena apa? Karena saya selalu bertanya apa yang saya nggak tahu gitu. Dan balik lagi, itu dimulai dari keberanian saya seperti itu. Ketika saya berani, yang benar tadi kata Bang Edi, from 0 to 16 million. Tahu 16 million apa? 60 juta. Dari nol. Percaya nggak? Saya bisa membuat itu. Hal yang nggak mungkin buat kita semua. Ketika kita melakukan sesuatu. Mungkin orang lain mungkin, kalau ikut lomba mungkin gitu. Tapi saya nggak ikut lomba. Tapi saya mengadakan acara, modalnya adalah nol. Modal saya cuma satu, keberanian. Dan itu bukan saya sendiri yang mengerjakan. Ada tim, teman-teman saya yang saya percaya. Teman-teman saya tuh juga bukan orang-orang pinter, bukan orang-orang terkenal di FIK. Mungkin kalian kalau tahu, mereka tuh orang biasa aja. Tapi mereka percaya. Karena dengan saling percaya bahwa kita berani, kita bisa melakukannya. It's from 0 to 16 million rupiah. Dari 0 rupiah menjadi 60 juta rupiah. Yang sekarang kita bingung, ini 60 juta mau diapain? Gitu.
Bahkan satu, jangan menjadi generasi sandwich. Jujur, ketika tim itu mendapatkan 60 juta, ketika kalian sudah melakukan apa yang kalian lakukan, kalian pasti pengen dong dapat bagiannya. Ini lucu banget nih. Walaupun kita berani, saat itu saya project leadernya. Saya cuma bilang, ini duit. Mau dibagiin dulu nggak? 1 juta per orang. Di situ ada 6 orang. Mereka bilang apa? Nggak usah dibagiin. Kita ke next project kita. Itulah cara orang-orang bagaimana dia membesarkan hati mereka dengan keberanian dan juga kepercayaan diri mereka. Mereka nggak butuh uang itu saat ini, tapi mereka butuh untuk masa depan. Dan from 0 to 16 million rupiah. Hal gila apa yang akan kalian lakuin, itu tergantung dari diri kalian sendiri. Dari keberanian kalian sendiri. Dan saya memupuk keberanian dari hal kecil, seperti bertanya. Dan ini sebelum menutup nih. Tadi ada dua penanya nih. Kak Iis, ada 3 ya. Oke. Buat 3 orang itu saya bakal kasih buku tentang kehidupan. Atomic Habit dan Start with Why. Buku ini. Yang tadi diawali, ini gimana sih, Start with Why dan Atomic Habit. Dan itu bukunya bakal saya kirim buat Bayu, Iis, sama Kak Endi, bisa nanti chat aku. Dan ingat, kesempatan gak datang 2 kali. Tapi kesempatan datang kepada orang-orang yang beruntung yang mau berusaha. Kalian semua akan mendapatkan achievement karena kalian percaya sama diri kalian sendiri dan kalian berani. Keren. Karena keberanian kalian, kalian bisa mendapatkan itu. Oke, mantap sekali ya. Dibuktikan langsung dari 0 to 60 million oleh Coach Puspo ya. Oke. Nah, nanti orang-orang yang tadi yang sudah disebutkan nama Puspo boleh langsung menghubungi Puspo bisa secara ini, nanti langsung aja untuk mendapatkan bukunya. Nah, berhubung kita sudah masuk ke jam 9 ya, jadi sudah habis waktunya. Kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi foto bersama. Jadi kepada seluruh peserta di sini yang belum on cam, ya masih diharapkan untuk on cam. Kepada operator dipersiapkan untuk mendokumentasikan kegiatan. Oh iya, absensi tuh. Oh iya, untuk absensi mungkin dari operator bisa sebentar ya. Nah, oke. Itu sudah ada absensi di kolom chat maksud saya. Nah, sekarang boleh untuk semuanya silakan masih ditunggu untuk on cam ya. Saya hitung sampai 10 ya, habis itu kita mulai untuk sesi foto bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita masuk ke sesi foto bersama. Baik, ini kita mulai dari, ini ada berapa page ya, saya lihat. Ada 2 slide. Oke, silakan, Kak Asem. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Sekali lagi dong, Evika Jaya gitu. Evika dong. Gini. Evika Jaya. Gimana nih, moderator lagi. Gini aja, Kak. Operator. Ayo. 1. Tangannya ya. Ayo. Evika Jaya. 1, 2, 3. Ya, thank you. Sama-sama. Oke, nah terima kasih untuk sekali lagi terima kasih kepada Puspo dan juga Arif sudah menyediakan waktunya untuk bisa sharing-sharing mengenai Mawapres dan juga memberikan informasi mengenai Mawapres kepada seluruh peserta di sini. Nah, mengakhiri kegiatan pada malam hari ini,
Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir. Dan jangan lupa nanti akan ada inkubator Mawapres UNJ. Jadi pantengin terus Instagram Mawapres Universitas Negeri Jakarta. Kalau begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting, tapi jangan lupa isi dulu presensinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Siap, terima kasih senior. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya isi absensinya. Setelah itu boleh meninggalkan ruangan Zoom meeting.